Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam yang mulia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, diberi kesempatan. Karena di malam ini tadi yang sudah sampaikan beliau, kita malam ini penutupan sementara. Artinya bukan kita berampi berselawat kada, artinya bukan tetap kita berselawat karena mesti di majelis, tetap di rumah kita berselawat. Apalagi kita ini di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini Allah turunkan ayat suci Al-Quran yang mana Allah memerintahkan kita untuk berselawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban. Kenapa di situ? Karena bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita terus berselawat. Alhamdulillah di penutupan yang sementara ini kita masih bisa menyempatkan waktu hadir, karena ini termasuk anugerah yang sangat besar. Karena majelis yang paling banyak tuh rahmat tuh di penutupan. Kenapa? Karena ibarat main bola tuh kan pasti yang terakhir ya menentukan menang kada menang tuh kena di peluitnya ya lah. Kita ada kawan orang main bola, bolanya Barcelona, Real Madrid, pasti belum kawal kita menentukan di babak pertama menang si anu kada ya lah, atau 5 menit lagi menang anu si anu, belum tentu di peluit terakhir tuh yang kena itu yang menangnya siapa kada. Jadi alhamdulillah kita masih malam ini disempatkan kawal hadir ini, semoga ini rahmat banyak turun di malam ini. Amin. Kita beratakan apalagi kita sudah melakukan Sya'ban malam tadi amaliyah yang kita munajatkan kepada Allah, karena di malam tadi itu menentukan nasib kita di tahun yang akan datang. Kita beribadah, baca yasin, baca sunat taubat, baca tasbih, sembahyang tasbih sebagainya. Mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini apa yang beliau sampaikan tadi juga, man fariha biduhul Ramadan kharamallahu jasadahu wal mi'ad. Barang siapa yang bergembira, arti bergembira di sini bukan bergembira rame orang apa pada sebab malam tuh buku bersalam buka orang menggerakkan salat orang biasanya. Jangan rame orang berbeduk umpamanya, rame orang bukan di situ maksudnya bergembira tuh menyambut dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah, mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita ini sudah diberi waktu oleh Allah 11 bulan sedang mencari dunia aja. Nah jadi sebulan ini kita sempatkan sembahyang tarawih kita, kalau kita jaga puasa kita jaga, ibadah mengkawal jangan kemana-mana puasa tuh. Ini ada orang yang berusaha, dia masih tahan kada berpuasa, hanya mencari dunia aja, sayang. Kenapa? Karena satu hari bulan Ramadan itu yang pian tinggalkan, yang pian pecah sehari aja, apabila pian ganti setahun itu kada sama pahala dengan sehari kita bulan Ramadan. Saking besar pahalanya orang yang berpuasa bulan Ramadan. Paham lah? Sehari itu pian batal, sehari ini pian batal bulan Ramadan, pian ganti setahunan pian puasa, itu kada sama pahalanya setahunan dengan sehari bulan Ramadan gitu. Nah, jadi kita yakin aja insya Allah rezeki bulan Ramadan itu berlimpah aja. Kenapa? Karena kita ini sudah yakin dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin. Walaupun pian berhemat mencari kemana-mana aja, tetap sudah ada garisannya, sudah kalau dikasih dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan sudah atas jaminan Allah rezekinya. Ya, itu hal yang dunia aja sudah dijamin. Yang kita cari ini barang yang kada dijamin, apa? Surga. Nah itu langsung kita berhemat mencari. Kamu sudah dunia ini apa nih? Kada berhemat karena sudah ada jaminannya. Kada ada orang mati kelaparan. Orang mati kelaparan itu kan kadang-kadang mau berusaha aja. Iyalah, punya berusaha pastinya makan, pasti ada aja rezekinya. Tapi urusan akhirat ini siapa yang kita? Sebenarnya akhirat inilah yang urusannya kita bujur-bujur berhemat-hemat atau bersungguh-sungguh untuk mencari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, alhamdulillah kita gunakan kesempatan kita gunakan waktu kita, karena banyak di antara ayo kita lihat tetangga kita, kawan kita, keluarga kita, siapa-siapa tuh yang sudah dipanggil oleh Allah taala berdahulu. Nah, kita malamnya alhamdulillah diberi kesempatan, diberi panjang umur, gunakan waktu kita. Semoga Allah berkah kita bulan Sya'ban, semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, kita beribadah dan semua kita menjadi orang yang fitrah, bersih dari segala dosa-dosa kita, dan kita hilangkan hati kita, jangan habis dari
buang sifat hati kita benci lawan orang, dengki lawan orang, hasut lawan, itu bersihkan. Memang nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena tadi kan mungkin disampaikan oleh guru-guru, orang yang tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban yaitu hanya orang yang berbuat syirik, ya gitu. Orang yang berbuat dukun, yang ketujuh ke dukun-dukun itu, yang kepercayaannya lawan dukun karena mau datang ke tuan guru. Orang yang mengekali minum khamar, orang yang sering berbuat zina, orang yang bermusuhan, orang yang hatinya ada berbuat jahat kepada orang, pengen mau umpamanya mau mengkhianati orang, pengen hati ingin menyakiti, itu jangan. Itu orang yang tersebut apabila ada di dalam hatinya, itu dosanya kada diampuni. Itu nisfu Sya'ban, apalagi bulan Ramadan. Jadi gunakan kesempatan kita, waktu kita beribadah berjamaah, Allah hidupkan sholat jamaah di masjid, di mana-mana. Sembahyang nih, nyatakan dari guru kita juga, jangan memasker sembahyang, lepas masker itu. Karena makruh menutupi hidung menyentuh dalam tempat sujud. Masker lepas. Kalau jamaah kalau dihapatakan lagi, jangan renggang. Yalah, rapat sudah makruh. Hukumnya makruh sholat berjamaah apabila renggang. Karena dalam salat orang sholat berjamaah ini harus rapat. Makanya imam itu mengingatkan kita, istau sububakum wa adilu sububakum, baik atas tasbihatus subuh minta mamisolah. Ratakan saf, rapatkan barisan. Karena kita ini sudah akhir zaman. Karena orang yang sudah berpisah dalam sholat jamaah ini renggang, itu menandakan akhir zaman kita dipecah belah. Jadi kalau sholat itu kita harus bersatu, jangan renggang, rapatkan aja. Jadi rapat itu antara rata itu beda. Kita rapat, jangan ada selah. Kenapa? Apabila ada selah, itu syaitan masuk di dalam situ. Itu kan kita was-was sembahyang untuk, yalah. Jadi punya rapat, tidak lagi selah syaitan masuk dalam situ. Dan ratakan. Nah, meratakan sholat jamaah ini banyak melihat maksud diratakan situ bukan dari jarinya kita lihat. Kenapa? Apabila jari itu kita kada sama lawan batis kita kurang nih. Ada yang handap, ada yang pendek. Jadi apabila kita mengikuti jari batis ini, itu kada rata saf kita. Tapi yang dihitung dengan maksudnya disuruh rata, tumitnya. Paham nggak kan? Maaf, contohkanlah. Nah, minta maaf. Jadi bukan di sininya kita ratakan. Nih, maaf lah laporin. Nah, sini bukan. Di sininya lah. Jadi anak meratakan tuh jangan dilihat jari, karena batis kita ini ada yang panjang, ada yang handap. Tapi mau kita mengikuti jarinya, samakan jari lawan ulang batis orang nih, ada rata belakangnya, yalah. Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi mau kita samakan tuh maksudnya ratakan tuh tumitnya nih nah, ditumit. Jadi di belakang batis orang tuh lihat tumitnya samakan gitu. Biar aja ada yang panjang enggak, yang 15 cm batisnya, kita jangan ngikuti di situnya, tapi ditumit belakang. Makanya kalau orang berjamaah kan kada boleh melewati tumit daripada imam. Apabila tumit daripada imam, berarti kada masuknya dalam sholat berjamaah. Itu aja. Sholat tarawihnya dijaga, kalau bisa 20 rakaat, jangan dikurangi pulang kali nang masjid 4 nang 8 rakaat. Iyalah, 20 rakaat sudah 23 rakaat. Makkah tuh kurang apa bahasanya? Imam Malik tuh 36 rakaat sholat tarawih. Imam Syafi'i umpati yang biasa aja di Makkah tuh 23 rakaat kalau mikirnya. Kalau urusan duit anak yang banyak, urusan agama rakaat anak sedikit apa isinya. Yalah, ini beri duit 20 juta, kalau 8 juta pilih mana Ben? 20 lah, ayo beli lah. Urusan rakaat anak nang 8 rakaat bro. Lagi dua. Nah, Al-Qur'annya dibaca kalau bisa Al-Qur'an. Besar pahalanya, karena amal ibadah di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Silaturahminya, jaga puasanya, yang mana hal yang pembatal itu sudah kita jelaskan, lawan guru beratan sudah dijaga puasanya, matanya seberatan dijaga. Semoga puasa kita sempurna, karena puasa ini ibaratnya bukan masalah menjaga pembatalnya. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala tuh tolong kita jaga juga. Jangan pembatalnya aja, amun pembatalnya aja, puasanya tetap sah. Dusta umpamanya, dusta yang nih puasa batal, padahal ada batal kan berdusta 100 kali di puasa itu kan ada batal puasa, karena kan ada syarat kurang pembatal puasa itu berdusta, cuma pahalanya berkurang. Kan min shaimin laisa hu min siyami ila ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa itu nang ibaratnya hanya dapat haus dan daga, haus dan lapar aja, maksudnya pahalanya berkurang, batal kan tetap gugur kewajibannya.
Cuma buat apa kita berlapa-lapa? Kada ada hasil. Menanam buah, menanam pohon, kada ada buahnya. Sia-sia kan. Menjagai, merawat, menyemprot, tapi kada ada buahnya. Nah itu yang kita harapkan. Kita menanam, ada buahnya. Nah itu ibaratnya kita menjaga masalah ibadah.